Hai guys, di sini aku mau jelasin tentang IP address dan subnetting. Di sini aku mau bahas ada IP versi 4 dan ada IP versi 6. Tapi di sini aku mau bahas dulu IP versi 4 ya, teman-teman. Nah, untuk IP versi 4 ini dia itu berjumlah 32 bit dan IP versi 4 ini tuh memiliki oktet. Oktetnya itu contohnya X, yaitu contohnya nih aku tulis x titik x titik x titik x yang memiliki angkanya itu 0 sampai 255. Nah, untuk contoh IP-nya di sini aku kasih contoh yaitu untuk 192.168.1.1. Nah, sebenarnya untuk IP-nya ini tuh tidak berpatokan pada ini ya guys. Nah, kalian tuh bisa sesuaiin aja. Tapi di sini aku kasih contoh untuk 192.168.1.1. Nah, kita pakai /24. Nah, /24 ini tuh adalah prefix. Nah, prefix ini tuh yaitu total IP yang bisa dipakai ya guys. Total IP yang bisa dipakai. Nah, untuk pakai si prefix ini, kita bakal belajar yang namanya subnetting. Ya. Nah, untuk subnetting ini di sini kita akan menghitung yang namanya total IP. Selain total IP juga ada subnet max. Setelah itu ada yang namanya IP network. Terus setelah IP network ada juga yang namanya IP broadcast. Nah, yang terakhir setelah IP broadcast di sini juga ada IP range. Nah, untuk belajar subnetting ini yang perlu kita lakukan adalah untuk menghitung total IP, subnet max, IP network, IP broadcast, dan IP range ya teman-teman. Nah, langsung aja untuk total IP-nya kita pakai dari 32. Nah, 32 ini tuh dari IP versi 4-nya yang berjumlah 32 bit ya teman-teman. Setelah itu untuk 32 ini kita kurangi prefixnya. Nah, prefixnya itu sama dengan berarti 32 dikurangi 24. Dari si prefixnya itu sisanya 8. Nah, langsung aja dari 8 itu kita langsung 2 pangkat 8 dari hasil tadi 32 dikurang prefix ya. Nah, hasilnya itu 2 pangkat 8 itu hasilnya 256. Nah, cara penulisannya kita langsung aja untuk total IP itu 256 itu 0 sampai 255. Nah, lanjut untuk subnet max-nya di sini itu kalau misalnya pakai Cisco, untuk Cisco itu berarti adalah dia memakai subnet max juga. Selain Cisco juga untuk di Linux itu dia ada yang namanya Winbox. Nah, untuk Winbox ada yang namanya Winbox ini untuk di Linux. Terus untuk Winbox itu dia pakainya itu prefix ya guys. Dia tuh pakainya prefix untuk di Winbox ini. Nah, yang terakhir itu ada Windows. Nah, di Windows juga sama guys. Dia itu pakainya untuk di Windows itu dia pakainya subnet max ya. Jadi ini tuh untuk macam-macam subnet max ya. Tadi ada dari Cisco, Windows, ada Winbox untuk di Linux ya guys. Nah, oke, sekarang itu kita bakal langsung aja hitung untuk si subnet max-nya ya. Kita hitung untuk subnet max-nya itu tadi dari hasilnya itu 256. Kita bakal kurangin lagi juga dari hasil yang tadi perpangkatan tadi ya. Dari hasil itu kita kurangin lagi
Jadi 256 dikurang 256 sama dengan hasilnya itu 0. Nah, jadi sekarang kita tulis untuk penulisan subnet max-nya itu 255.255.255.0. Jadi cuma sampai si 0-nya dulu ya. Nah, oke, lanjut kita isi untuk IP network. Nah, untuk IP network ini dia tuh angka awal dari si oktetnya tadi IP versi 4 ini. Berarti angka awalnya itu 0 ya guys. Kita isi 0 dan ini kita isi untuk IP broadcast. Selanjutnya IP broadcastnya itu hasil dari 256 dikurangi 1, yaitu 255. Nah, untuk IP range-nya itu angka kedua, yaitu jadinya 1, dan angka sebelum 255 yaitu 254, atau hasil pengurangan dari si IP broadcast-nya. Nah, ini untuk subnetting dari IP 197 ya. Nah, ini aku bakal kasih soal ya guys. Aku kasih soal dengan IP 172.168.50.1/26 untuk di. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengerjakan soal ini. Yang pertama kita bakal mencari total IP-nya terlebih dahulu. Yang kedua sama, kita bakal nyari subnet max-nya. Setelah subnet max sama kayak di atas, kita juga akan mencari IP network. Setelah IP network, kita juga akan mencari IP broadcast-nya. Setelah IP broadcast juga kita yang terakhir itu kita akan mencari IP range-nya ya guys. Nah, oke, sekarang dari total IP-nya kita sama 32, kita tulis dulu ya, 32 dikurangi prefix adalah menjadi 32 dikurangi slash-nya itu berarti 26 sama dengan sisanya yaitu 6. Nah, adalah 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu sama dengan hasilnya itu 64. Oke, kita sekarang isi subnet max-nya. Subnet max-nya itu berarti 256 dikurangi hasil dari tadi total IP yaitu 64 sama dengan 192. Jadi untuk subnet max-nya itu yaitu adalah 255.255.255.192. Nah, ini untuk subnet max. Sekarang kita akan isi untuk si IP network. Nah, si IP network ini sama kayak tadi, dia tuh angka awal dari yang tadi, yaitu berarti 0. Nah, untuk IP broadcastnya itu hasil dari 64 dikurang 1 menjadi 63 ya guys. Nah, untuk IP range itu angka kedua dan angka sebelum atau hasil pengurangan dari IP broadcast ya guys. Berarti 1 sampai 62 untuk si IP range-nya. Nah, oke, di video selanjutnya kita akan mengerjakan soal yaitu 10.10.10.50 dengan slash 27. Selanjutnya di sini kita akan tulis total IP lagi. Setelah total IP, kita akan menulis subnet max. Kita akan menghitung subnet max-nya. Setelah itu kita lanjut untuk mengisi, yaitu ada IP network. Setelah IP network, selanjutnya kita akan mengisi juga IP broadcast. And yang terakhir itu kita akan ada untuk mengisi IP range-nya.
Nah, oke guys, sekarang kita akan mengisi mulai dari total IP ya. Mulai dari total IP-nya yaitu sama seperti biasanya, karena ini IP versi 4 yaitu berarti 32 dikurangi slash-nya itu 27 sama dengan hasilnya 5. Nah, selanjutnya kita mulai ke 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu hasilnya sama dengan 32. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke subnet max. Untuk subnet max yaitu 256 dikurangi 32 sama dengan 224. Nah, sekarang kita masuk ke penulisan subnet max. Untuk penulisannya itu dalam kurung kita tulis salah typo. Oke. Di sini kita tulis 255.255.255.224. Oke, ini untuk subnet max. Nah, sekarang kita lanjut ke IP network. Untuk IP network itu angka pertama, berarti IP networknya adalah 0. And next untuk IP broadcast. Untuk IP broadcast itu hasilnya itu dari pengurangan total IP. Ya, jadi 32 dikurangi 1 menjadi 31 ya. Untuk si IP broadcastnya menjadi 31 karena hasil pengurangan dari 32 dikurangi 1 menjadi 31 ya. Oke, karena ini itu untuk slash 27 itu hanya sampai 0 sampai 31. Karena ininya itu IP-nya 50, jadi kita akan ada yang namanya blok subnet atau lanjutan ya. Jadi di IP broadcastnya itu nanti kita akan ada lanjutannya, dan di IP networknya juga akan ada blok subnet atau selanjutnya ya. Nah, oke guys, jadi di sini kita akan tulis untuk di IP networknya. Untuk di IP blok subnet kedua, untuk di IP blok subnet kedua di IP network kita tulis 32, dan untuk di IP broadcastnya yaitu berarti 32 ditambah 32 dikurangi 1 menjadi 63 untuk di IP broadcastnya. Nah, oke, kurang lebih seperti ini ya untuk blok subnet kedua. Dan di sini teman-teman bisa ganti untuk 50 ini misalnya pengen menjadi diganti jadi 70 ya, kita coba menjadi 70 misalnya diganti. Nah, kita masuk berarti ke IP blok subnet ketiga. Untuk di IP blok subnet ketiga ini teman-teman bisa tambahkan untuk 64 ditambah 32 ya teman-teman. 64 ditambah 32 hasilnya itu 64 ditambah 32 hasilnya 96 dikurangi 1 menjadi 95. Jadi untuk di IP broadcast yaitu 95. Nah, oke, next kita akan mengisi IP range. Untuk IP range-nya itu berarti 65 ya, 65 sampai 94. Untuk di IP range-nya itu berarti 65 sampai 94. Kenapa? Karena 65 itu diambil dari yang broadcast dan si IP network-nya. Oke, sekian penjelasan dari aku tentang subnetting. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang telah aku jelaskan, dan mohon maaf juga bila agak kurang untuk dalam menjelaskannya. Semoga teman-teman bisa paham sama apa yang telah aku jelaskan. Terima kasih. Oke guys, di video selanjutnya di sini aku bakal jelasin ada IP. Perbedaan IP itu ada dua gitu ya. Ada IP yang pertama itu ada IP public ya guys, dan ada IP private. Jadi ada dua, ada IP public and IP private ya guys. Nah, untuk IP public ini contohnya ya guys, contohnya teman-teman semua, kalian atau aku punya facebook.com misalnya. Nah, untuk facebook.com ini misalnya untuk IP-nya itu 10.10.10.10 ya contohnya. Ini tuh bisa diakses oleh public gitu. Nah, contoh lainnya itu kayak google.com. Google.com ini punya
IP yaitu 8.8 ya, misalnya 8.8 yang bisa diakses oleh banyak orang gitu ya, banyak banget kita bisa buka situs web untuk si google.com dan untuk si facebook.com ini. Nah, sedangkan IP private ini tuh sesuai sama namanya, dia tuh private. Contohnya nih ya, 192.168.10.1 untuk contohnya. Nah, ini tuh hanya orang-orang tertentu, jadi kayak individual yang bisa tahu si IP ini karena sesuai namanya itu IP private. Nah, untuk IP public ini adalah IP public adalah IP yang bisa diakses di mana saja, sedangkan IP private hanya bisa diakses di satu tempat. Oke, segitu aja penjelasan dari aku tentang IP public dan IP private. Semoga bermanfaat ya guys. Halo guys, di video selanjutnya ini kita akan bahas tentang konsep switch and konsep router ya. Jadi di video kali ini kita bakal bahas tentang konsep switch and router. Nah, untuk konsep switch ini yaitu switch itu adalah untuk menghubungkan device ke dalam satu blok subnet. Jadi switch itu untuk menghubungkan device ke dalam satu blok subnet ya guys. Nah, di sini aku bakal kasih contoh ya. Contohnya ini misalnya ada PC 1, PC 2 dan ada PC 3 ya. Di sini aku mau rapihin dulu ya biar estetik gitu ya, biar kelihatannya enak dilihat ya. Nah, kayak gini. Kita geserin dulu supaya lurus ya guys, supaya enak dilihat. Nah, di situ ceritanya pakai kabel, namanya itu kabel. Untuk kabelnya ceritanya di sini ada PC 1, PC 2 dan ada PC 3. Dan di sini untuk IP-nya, ini IP PC 1, ini ada IP PC 2 dan juga aku udah kasih untuk si IP di PC 3-nya juga. Kayak gitu ya guys. Nah, setelah itu guys, kita akan masukkan untuk slashnya. Untuk slashnya itu kita kasih 192.1.1.0./27 sama dengan dia itu mempunyai 32 bit ya IP yang bisa dipakainya ya. Jadi ada 32 IP yang bisa dipakai. Nah, karena tadi udah ya untuk switch, sekarang untuk router. Router itu adalah untuk menghubungkan device ke dalam blok subnet yang berbeda ya. Jadi router itu menghubungkan device ke dalam blok subnet yang berbeda ya. Jadi sekarang ini kita salin aja ya. Kita copy, terus kita paste aja. Nah, kayak gini. Setelah itu kita bakal nanti di sini kita kasih untuk PC ke routernya. Setelah itu dari router kita kasih untuk ke PC 4 ya ini. Oke, di atasnya sekarang kita kasih tab 11. Terus di atasnya kita tulis di sini untuk router. Setelah router di sini kita tulis juga, kita tab lagi, Nah, di bagian atasnya sekarang kita tulis untuk PC 4. Untuk PC 4 kita geser. Nah, kurang lebih kayak gini ya guys. Sebentar. Nah, terus di sini untuk PC 4 kita kasih IP juga, yaitu 192.168.1.70 ya. Misalnya ini untuk IP PC 4. Nah, jadi ini tuh di sini tuh ada router berarti. Nah, terus di sini
Itu berarti jaringan yang memakai router ya guys. Nah terus nanti mereka saling terhubung dari PC 4, ada PC 2, PC 3, dan PC 1. Hai guys, di video selanjutnya sekarang kita buka Cisco ya. Nah sekarang kita masukkan device-nya. Nih aku masukin device-nya, aku masukin PC ya. Aku masukin PC pertama. Jadi di sini aku mau bikin 2 PC dulu. Nah kayak gini ya guys. Terus kita cari switch. Nah ini dia, ketemu. Aku bakal kasih switch juga kayak gini kurang lebih. Terus sekarang kita butuhin adalah apa coba? Kabel. Betul, kita sekarang butuh kabel. Nah aku pakai yang di pojok ini ya, warna orange petir ini ya guys. Nah kita sambungin dari PC 1 ke switch, terus kita sambungin juga PC 2 ke switchnya. Nah sekarang kita tunggu si kabelnya itu menjadi hijau. Nah sambil nunggu kita ganti namanya ya. Kita ganti namanya supaya gampang menjadi PC 1 sama PC 2 ya guys, kayak gini. Oke, selesai. Sambil nunggu hijau, si tandanya jadi hijau, kita sekarang mau masukin IP-nya. Nah ini udah hijau kan, yang sebelah, yang satunya belum. Nah sekarang kita masukin dulu IP. Yang pertama kita klik, terus kita masuk ke desktop, kita masuk ke IP address. Dan di sini kita masukin IP-nya yaitu yang tadi ya, 10.10.10.10. Nah ini untuk subnet max-nya. Untuk subnet max-nya itu 255.255.224. Sekarang kita X aja kalau udah. Oke, sekarang kita ke PC kedua sama ke desktop, masuk lalu ke IP address ya. Sekarang kita isi yaitu 10.10.10.11. Nah untuk ininya subnet maxnya sama 255.255.255.224. Oke, kita X lagi. Nah oke, kalau sudah, sekarang kita masuk ke command prompt ya, kita ping ya. Kita akan mengetes apakah PC 1 dan PC 2 itu sudah terkoneksi apa belum ya. Kita ping, masukkan IP-nya ya, 10.10.10.10. Nah ini kalau sudah kayak gini ya, berarti hasilnya berhasil ya, 0% loss, jadi berhasil, jadi tidak ada kegagalan ya guys. Nah tapi guys, kalau misalnya kalian mengalami kesalahan, kalian bisa masuk untuk ke desktopnya, kalian bisa ganti IP-nya ya, kalian bisa ganti IP-nya sampai berhasil. Oke, nah sekarang kita bakal coba untuk mengirim pesan dari PC 1 ke PC 2. Nah ini ada tulisan di sebelah kanan sukses, berarti mereka sudah saling terkoneksi. Nah selanjutnya, sekarang ini kita pindahin dulu ya, kita geserin ke samping. Kita akan tambahin device-nya lagi. Kita bakal tambahin PC 3, 4, dan 5. Ini kita tambahin switch-nya terlebih dahulu. Terus kita tambahin PC lagi kayak gini ya guys. Nah aku nambahin 3 PC. Nambahin 3 PC. Sekarang kita kasih kabelnya ya, kita sambungin dari PC 3 ke switch, dari PC 4 ke switch, and PC 5 ke switch ya guys, kayak gini. Nanti kita tunggu sampai hijau juga ya si kabelnya ini. Nah sebelum nunggu, kita ganti nama ya, ganti nama dulu biar nanti kita gampang untuk saling mengakses si PC-PC antar PC-nya ini ya. Jadi kita ganti jadi PC 3, 4, 5 biar gampang juga ya. Nah kayak gini. Kalau udah, kita masukin IP lagi. Nah kita tunggu hijau untuk si kabelnya ini. Nah terus sekarang kita masukin IP, kita masuk ke desktop, IP address, dan di sini kita tulis untuk IP addressnya itu 10.10.10.33.
Nah, untuk subnet max-nya itu sama ya. 255.255.255.254. Sekarang kita langsung X aja. Untuk ke PC keempat sama kita masukkan IP lagi, yaitu 10.10.10.34 berarti ya guys. Nah, untuk subnet max-nya kita isi sama kayak tadi, 255.255.255.224. Kita X lagi. Untuk PC kelima sama, kita masuk ke IP address lagi. Untuk IP nya kita isi 10.10.10.3. Kayak gini, 10.10. Tadi malah mencet koma ya guys, titik 35. Nah, ini juga subnet max-nya sama, 255.255.255.224 ya guys. Kita X lagi. Nah, ini tandanya sudah hijau semua dan kita sudah pasang ya IP-nya. Sekarang kita kirim pesan antara PC 3 ke PC 2, 4 itu sukses, antara PC 4 ke PC 5 juga sukses, antara PC 3 ke PC 5 juga sukses. Berarti ini kalian sudah berhasil ya guys kalau seperti ini. Oke guys, sekarang kita tambahin device-nya lagi. Sekarang kita pakai routernya bebas. Aku pakai yang PT router ya. Nah, sekarang kita tambahin kabel lagi dari switch 1 ke router, terus dari switch 2 ke router lagi. Nah, kayak gini. Ini kan pitanya merah. Sekarang kita langsung aja ke config routernya. Di sini kita masuk ke Ethernet ya. Di sini kita masukin IP-nya itu 10.10.10.10.1. Nah, ini untuk subnet max-nya itu sama kayak tadi, 255.255.254. Nah, sekarang kita ke Ethernet selanjutnya, kita masukin lagi 10.10.10.36 ya guys. Nah, ininya sama, untuk subnet max-nya sudah otomatis. Ini sekarang udah kayak gini ya guys. Kita tunggu hijau. Supaya mereka itu saling terkoneksi. Sekarang kita masukin yang namanya, di sini ada IP gateway-nya nih ya, udah aku masukin. Nah, kayak gini. Jadi di semua PC-nya kalian masukin IP gateway-nya ya. Jadi di setiap PC kalian masukin IP gateway yang tadi di config di si routernya kayak gini ya. Nah, ini aku udah masukin semua. Sekarang kita coba tes dengan cara kita mengirim pesan ya, dari yang bagian sebelah kanan dulu ya. Nih, ini sudah sukses dari PC 3 ke 4, dari PC 4 ke 5 pun sukses. Sekarang PC 3 ke 5 juga sama, dia sukses. Berarti ini sudah berhasil. Sekarang dari PC 1 ke PC 2 juga sukses ya guys. Sekarang kita bakal coba untuk PC yang berseberangan ya, yang berbeda switch. Nah, sekarang kita bakal coba untuk ke PC yang berbeda switch ya, dari PC 2 ke PC 3 invalid ya guys. Emang kayak gini nanti juga bakal sukses. Jadi kalian tunggu aja gitu ya. Oke guys, segini dulu video dari aku. Sampai ketemu lagi sama aku. Bye bye.